Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Nadia dari kelas Manajemen App. Seperti tugas yang sudah Bapak berikan, kami diperintahkan untuk mencari 2 atau 3 artikel tentang sistem informasi manajemen, dan sistem informasi akuntansi. Selanjutnya, saya akan mencoba mencari di salah satu situs yang sudah Bapak berikan, yaitu di Google Cendekia, tentang sistem informasi. Ini beberapa artikel yang saya dapatkan. Kemudian saya juga mendownload file materinya. Selanjutnya, saya juga mencari tentang sistem informasi manajemen. Kemudian saya juga mencari sistem informasi akuntansi. Jadi, sistem informasi merupakan sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional perusahaan. Tujuan dari sistem informasi itu sendiri adalah untuk menghasilkan informasi tentunya. Sistem informasi merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pengguna. Selanjutnya, sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Tujuannya adalah memecahkan beragam masalah dalam bisnis yang meliputi layanan, biaya produksi, serta strategi bisnis. Berikutnya, sistem informasi akuntansi memiliki arti sebuah sistem yang meliputi catatan, formulir, serta laporan dengan susunan tertentu sehingga menghasilkan informasi keuangan yang dibutuhkan perusahaan. Saya juga sudah mendownload buku latihan praktis komputer bisnis. Selanjutnya kita akan membahas tentang saham. Apa itu saham? Saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Artinya, pemilik saham adalah pemilik perusahaan. Pada sisi lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih oleh para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham juga dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Selanjutnya, segmen saham berdasarkan perusahaan. Yang pertama, segmen pasar reguler. Yang kedua, segmen pasar negosiasi. Yang ketiga, segmen pasar tunai. Selanjutnya, laporan keuangan. Saya menemukan salah satu contohnya itu PT Bank Rakyat Indonesia Agronia Tbk. Ini laporan keuangan tahun 2018. Kemudian, hal yang mempengaruhi naik turunnya saham. Yang pertama ada faktor eksternal. Di dalam faktor eksternal yaitu ada aksi korporasi perusahaan, baik buruknya fundamental perusahaan, kinerja perusahaan di masa depan. Selanjutnya untuk faktor eksternal ada ekonomi makro, kurs rupiah terhadap dolar, panic attack, kebijakan pemerintah, dan kemunculan bandar saham. Kemudian untuk jumlah dan daftar saham di sini saya menemukan ada sekitar 720 saham. Kemudian istilah dalam saham. Yang pertama ada blue chip, yang kedua emiten dan efek, yang ketiga bullish dan bearish bullish, yang keempat profit taking, yang kelima IPO listing dan delisting IPO, yang keenam buyback, yang ketujuh auto reject. Selanjutnya nabung di bank versus nabung saham. Menabung di bank dan di saham sama-sama aman. Keuntungan menabung di bank lebih kecil ketimbang di saham. Menabung di bank juga resikonya kecil, sedangkan di saham resikonya bisa lebih besar. Menabung di bank kita hanya menjadi nasabah, tapi kalau di saham kita menjadi investor. Menabung di bank uang tergerus oleh inflasi, tapi kalau di saham ada besar kemungkinan tidak. Menabung di bank memiliki imbal hasil yang pasti, sedangkan menabung di saham tidak. Jadi kesimpulan nabung di bank versus nabung di saham
ada positif dan negatifnya. Jadi, kita bisa memilih mau nabung di bank atau nabung di saham. Untuk saham tadi sudah saya perlihatkan ada sekitar 720 saham. Berikutnya saham-saham yang bagus untuk investasi jangka panjang dan jangka pendek pada setiap sektor. Yang pertama ada sektor konsumer, yaitu PT Indofood, CBP Sukses Makmur Tbk, dan PT Unilever Indonesia Tbk. Selanjutnya sektor telekomunikasi ada PT Telkom Tbk. Selanjutnya untuk sektor logam ada PT Aneka Tambang Tbk. Selanjutnya sektor perkebunan ada saham PT Astra Argo Lestari Tbk. Selanjutnya sektor semen ada saham PT Semen Indonesia Tbk dan PT Holcim Indonesia Tbk. Selanjutnya ini beberapa aplikasi saham yang sudah saya download di handphone. Pertama ada RTI Bisnis, Stockbit, Neohot, iPodGo, dan Rally Mobile. Selanjutnya kita akan mencoba membuka RTI Bisnis. Nah, kemudian saya akan mendaftar terlebih dahulu. Mendaftarnya seperti mendaftar akun-akun lainnya, kemudian nanti ada email konfirmasi. Nah, sekarang kita akan login terlebih dahulu. Kita tunggu dulu. Nah, ini sudah masuk. Ini di market kita bisa melihat indeks harga saham gabungan atau IHSG per hari ini. Nah, di sini ada penurunan sekitar min 0,51%. Juga kita bisa melihat grafik IHSG yang terjadi selama jam perdagangan berlangsung. Kemudian di situ ada open, di situ nilai IHSG pembukaan awal jam bursa perdagangan. Untuk high yaitu nilai tertinggi yang terjadi di hari ini. Low yaitu nilai terendah yang terjadi per hari ini. Di situ ada volume yaitu jumlah saham yang diperdagangkan hari ini. Turnover, total nilai transaksi, frekuensi banyaknya transaksi jual beli. Itu nilai saham yang naik ada sekitar 187. Itu nilai saham yang turun ada sekitar 306. Sedangkan unchanged yaitu yang tidak berubah harganya dari hari kemarin ada sekitar 133. Market cap itu adalah kapitalisasi pasar jika semua saham di bursa dijadikan uang tunai. Aplikasi yang sudah saya download di handphone. Kemudian saya juga sudah mendownload di laptop yaitu aplikasi Reliance dan iPod. Alhamdulillah saya telah selesai mengerjakan screen record tugas yang Bapak perintahkan. Mohon dimaafkan bila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.